Megawati dan Jokowi terkejut melihat keberanian Prabowo yang tidak masuk akal. Bagaimana tidak, baru-baru ini Prabowo perintahkan anak buahnya untuk stop melakukan hal ini. Bagaimana beritanya? Silahkan simak baik-baik karena hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo. Inilah berita yang pertama. Prabowo perintahkan Kementerian Pertanian untuk stop impor jagung, beras, gula, dan garam. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perintah larangan impor beras, jagung, gula, dan garam. Sudaryono mengatakan, Kementerian Pertanian telah mendapatkan perintah dari Prabowo, agar tidak lagi mengimpor 4 komoditas pangan tersebut mulai tahun ini. Kata Sudaryono, perintah tersebut sebagai langkah konkret dari pemerintah, termasuk penyesuaian anggaran dan fokus pada swasembada pangan. Jadi ini sudah perintah sifatnya, sehingga kita melakukan segala daya upaya, termasuk juga kita ada yang adjustment terhadap anggaran, kita fokus di situ, ucapnya. Sudaryono menegaskan, prioritas awal pemerintah adalah memastikan kebutuhan pokok seperti beras, jagung, garam, dan gula dapat dipenuhi. Setelah 4 komoditas pangan itu terpenuhi, pemerintah baru memfokuskan merambah ke komoditas lain, seperti susu dan daging. Kita mulai dulu dari mulai beras, jagung kita bersih, nanti kita pelan-pelan, termasuk apakah merambah ke susu dan daging, tutur dia. Sudaryono mengakui, saat ini susu dan daging lebih banyak diimpor daripada hasil produksi sendiri. Saat ini kita memang lebih banyak impor daripada yang kita produksi. Itu juga menjadi bagian dari roadmap kita untuk swasembada, imbuhnya. Oleh karena itu, Sudaryono menyoroti pentingnya pembukaan lahan baru melalui program Food Estate, yang akan menjadi solusi jangka panjang menghadapi kebutuhan pangan. Mau enggak mau kita memang harus ada pembukaan lahan baru di daerah-daerah yang kita lebih banyak itu di daerah rawa, ucapnya. Menurutnya, daerah rawa memiliki potensi besar, karena tidak memerlukan sistem irigasi yang rumit, berbeda dengan lahan pertanian di kawasan pegunungan. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo perintahkan Sri Mulyani stop kucurkan anggaran infrastruktur baru. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan perintah untuk menyetop sementara kucuran anggaran pembangunan infrastruktur baru. Dodi mengatakan, Prabowo telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghentikan sementara alokasi anggaran untuk infrastruktur baru, di luar kontrak yang sudah berjalan. Penahanan dilakukan hingga keluar peta saru arah terkait pemanfaatan uang negara, untuk program prioritas milik RI 1. Semua dana infrastruktur kan sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan, sesuai arahan Pak Presiden. Sampai kita kemudian antar kementerian ini duduk sama-sama, ujar Dodi. Penyetopan anggaran ini juga berlaku untuk pembangunan bendungan baru. Meskipun itu berkaitan dengan program ketahanan dan swasembada pangan Prabowo, Kementerian PU bakal memaksimalkan infrastruktur yang sudah existing. Menurut perhitungannya, pasokan air dari 259 bendungan yang ada, dan akan terbangun hingga 2026, sudah mencukupi untuk mengawal program swasembada pangan. Dalam beberapa kali kesempatan kan saya sampaikan, pembangunan fisik yang besar, kayak bangun bendungan, bangun gitu-gitu, sementara mungkin kita stop dulu sementara waktu. Apa yang ada, kita maksimalkan, kita efektifkan untuk bisa 110% mendukung ketahanan pangan, energi dan air, bebernya. Jadi dengan keterbatasan anggaran hari ini, apa yang sudah kita punya yaitu saja yang kita lebih revitalisasikan. Lebih optimumkan untuk bisa menyukseskan asta-cita dari Pak Presiden Prabowo, khususnya di bidang ketahanan pangan, energi dan air, kata Dodi. Adapun alokasi uang negara untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan baru bakal disetop, hingga keluar putusan dari Sri Mulyani. Sampai kapan? Sampai nanti diperlukan, sampai kemudian anggaran tersedia. Sampai dikasih sama Bu Menteri Keuangan, pungkas Dodi. Pemerintahan Kabinet Indonesia Merah Putih besutan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen, untuk terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Termasuk rencana pemindahan aparatur sipil negara, atau PNS yang bisa dimulai pada 2025 mendatang. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Prabowo yakin Indonesia bisa stop impor BBM sebelum dirinya lengser. Presiden Prabowo Subianto meyakini Indonesia
tidak akan mengimpor bahan bakar minyak lagi, setidaknya dalam 5 tahun mendatang, saat dirinya lengser dalam Kabinet Merah Putih. Kita harus swasembada energi, sasaran kita kan 100% swasembada energi. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama, kita tidak akan impor BBM lagi dari luar. Saya punya keyakinan dalam 5 tahun kita akan tidak impor BBM lagi, kata Prabowo. Menurut Prabowo, Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup besar, dan saat ini RI memiliki kemampuan untuk bertransformasi. Prabowo menegaskan, ke depannya, Indonesia harus menjadi negara yang modern, maju, dan meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, tutur Prabowo. Prabowo memang sejak awal dilantik sebagai presiden telah menggaungkan agar Indonesia dapat mewujudkan swasembada energi. Dengan berbagai cara, Prabowo juga menginginkan agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8% pada 2029. Berita selanjutnya. Pengamat minta Prabowo hentikan bansos warisan Jokowi. Dalam pemerintahan Jokowi terjadi disorientasi penanggulangan kemiskinan, karena bergantung pada bansos. Ekonom berharap Prabowo tak ulangi kesalahan. Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies, Yusuf Wibisono, berharap Presiden Prabowo Subianto tak mengulangi kesalahan arah kebijakan Presiden ke-7 Joko Widodo dalam menanggulangi kemiskinan. Yusuf mengatakan, Prabowo melalui Badan Penanggulangan Kemiskinan, mesti menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat miskin. Yusuf mengatakan keberpihakan itu ditunjukkan melalui kebijakan afirmasi yang memberdayakan masyarakat miskin alias, tak sekadar memberi bantuan sosial atau bansos. Dalam 1 dekade terakhir, kebijakan penanggulangan kemiskinan kita bertransformasi menjadi sangat bergantung pada bansos, kata Yusuf. Prabowo Subianto dalam pemerintahannya resmi membentuk Badan Pengentasan Kemiskinan. Prabowo menunjuk Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional dalam Pilpres 2024, Budiman Sujatmiko untuk memimpin badan ini. Usai dilantik pada Selasa kemarin, Budiman mengatakan orang miskin harus diberdayakan. Sementara, kelompok yang terancam miskin harus diselamatkan. Sementara itu, Yusuf mengatakan dalam pemerintahan Jokowi terjadi disorientasi penanggulangan kemiskinan, karena bergantung pada bansos. Padahal, kata Yusuf, penanggulangan kemiskinan mesti berfokus pada penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dalam 1 dekade terakhir di era Presiden Jokowi, kita melihat disorientasi dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sangat parah, kata dia. Karena itu, Yusuf mengatakan Prabowo mesti menghentikan program bansos dalam pemerintahannya dalam mengatasi kemiskinan. Yusuf menyebut warisan Jokowi ini harus diakhiri Prabowo. Ketergantungan kepada bansos yang sangat parah warisan Presiden Jokowi ini harus diakhiri, jangan lagi dilanjutkan di era Presiden Prabowo, kata Yusuf. Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu, mengatakan mengentaskan kemiskinan dengan bansos mudah disusupi motif politik. Yusuf menyebut Jokowi telah mendistorsi dan mempolitisasi bansos untuk kepentingan elektoral, sehingga membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan salah arah. Dalam 1 dekade terakhir, yang seharusnya berbasis pada pemberdayaan ekonomi rakyat, dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas secara luas, kini secara menyedihkan mengandalkan pada bansos. Presiden Jokowi bahkan terus memperbesar dan memperluas bansos, kata Yusuf. Menurut Yusuf bansos adalah bantuan darurat untuk menguatkan daya